Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Baik, adapun sub yang akan kita pelajari saat ini adalah mengenal bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan mengenal bilangan. Pertama itu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks terbagi dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real terbagi dua, bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian balik, bilangan rasional terbagi menjadi dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini akan kita fokus pelajari, yang akan kita fokuskan pada video ini. Kemudian bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan caca, dan bilangan caca itu terdiri dari bilangan asli dan bilangan nol. Sedangkan bilangan asli itu terdiri atas 4, yaitu bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Baik, lanjut mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah termasuk bilangan asli atau sering disebut bilangan positif, yang mana itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di dalam bilangan asli itu ada yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini sering kita pahami bahwa bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Kemudian bilangan genap ini adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kembali tadi ke bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini adalah contohnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Jadi bilangan prima itu termasuk bilangan asli. Yang mana itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri, ya. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, ya. Kenapa 9 tidak masuk? Karena 9 itu faktornya bukan hanya dirinya sendiri dengan 1, tetapi ada juga 3. Karena 9 bisa dibagi 3. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit ini masuk juga dalam bilangan asli. Yang mana yang masuk bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 yang bukan bilangan prima. Jadi lebih dari 1 bukan bilangan prima, ya. Tadi kan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Dan bilangan komposit ini adalah bilangan yang lebih dari 1 tapi bukan bilangan prima. Jadi termasuk 4 dan seterusnya. Kemudian selain itu bilangan cacah. Semua bilangan ini tadi ganjil, genap, prima, bilangan asli itu adalah bilangan cacah termasuk 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian semua ini bilangan cacah, bilangan asli, komposit, ganjil, genap, prima termasuklah bilangan bulat. Dan yang termasuk juga bilangan bulat adalah bilangan yang negatif. Jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 itu juga adalah bilangan bulat. Jadi apa kesimpulannya? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Kira-kira seperti itu kesimpulan yang sederhananya. Baik, kita lanjut. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini ada gambar garis bilangan, ya. Kita bisa lihat sebelah kanannya 0 adalah bilangan bulat positif, sebelah kirinya 0 adalah bilangan bulat negatif. Kemudian kalau kita berbicara dengan garis bilangan, maka semakin ke kanan nilainya semakin besar, ya. Jadi kalau arahnya semakin ke kanan, semakin ke kanannya 0, atau semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil, ya. Kemudian
bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Contohnya 0. 0 kan berada di sebelah kirinya 1, berarti 0 lebih kecil daripada 1. Dalam artian atau arti lainnya adalah 1 lebih besar daripada 0. Selanjutnya, contoh yang lain, minus 3 dengan minus 2. Karena minus 3 ini terletak di sebelah kirinya minus 2, maka minus 3 itu nilainya lebih kecil daripada minus 2. Meskipun angkanya kelihatan besar ya, 3 dengan 2, tetapi dalam bilangan bulat negatif itu semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Sebaliknya, pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, semakin besar pula nilainya. Bagaimana kalau garis bilangannya vertikal? Ya, ini kan garis bilangannya membentuk horizontal. Kalau garis bilangannya membentuk vertikal, maka bilangan bulat yang letaknya di bawah 0 bernilai negatif, dan bilangan bulat yang letaknya di atasnya 0 bernilai positif. Aturannya bagaimana? Aturannya sama tadi, yang lebih di atas yang lebih besar, yang di bawah pasti lebih kecil. Semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar. Baik, kita lanjut membandingkan bilangan bulat. Lambang atau simbol yang digunakan untuk membandingkan bilangan bulat adalah sebagai berikut. A lebih dari B ditulis A lebih dari B. A kurang dari B ditulis A kurang dari B. Contoh, berilah lambang kurang dari atau lebih dari agar pernyataan berikut bernilai benar. 3.5, 3.5, minus 3.5, minus 3 minus 5. Baik, kita jawab yang pertama. 3.5 jawabannya adalah 3 lebih kecil daripada 5. Kenapa? Karena 3 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan, ya. Kemudian yang kedua, 3 lebih besar daripada minus 5. Alasannya adalah karena 3 letaknya di sebelah kanan minus 5 pada garis bilangan. Minus 3 lebih kecil 5. Alasannya adalah karena minus 3 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Kemudian minus 3 lebih besar daripada minus 5. Alasannya karena minus 3 letaknya di sebelah kanan minus 5 pada garis bilangan. Baik, adik-adik, kita lanjut. Bagaimana jika angka penyusun bilangan bulat lebih dari 1? Saya ulang. Bagaimana jika angka penyusun bilangan bulat lebih dari 1? Kan yang contohnya yang tadi hanya 1 penyusunnya, misalnya 3, 5, itu masih bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana kalau sudah ratusan, sudah ribuan, puluhan ribu, jutaan, ratusan juta, dan seterusnya? Baik, simak penjelasan berikut ini ya. Membandingkan dua bilangan bulat positif. Kita mau bandingkan dulu dua bilangan bulat positif. Yang pertama, membandingkan dua bilangan bulat positif jika banyak angka penyusunnya berbeda. Misalnya, contohnya, tentukan mana yang lebih besar antara bilangan K dengan L. Bilangan K-nya itu 876.543. Bilangan L-nya itu adalah 9.879. Baik, K, angka penyusunnya dari K adalah 6. 8, kita hitung 8, 7, 6, 5, 4, 3. Berarti ada 6 angka penyusunnya. Sedangkan L, angka penyusunnya adalah 4. 9, 8, 7, 9. Ya, banyaknya angka penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkannya adalah kita melihat yang mana lebih banyak angka penyusunnya. K lebih dari L, ya, artinya lebih besar nilainya karena angka penyusun K lebih banyak daripada angka penyusun L, ya. Nah, angka penyusun K kan tadi 6, sedangkan angka penyusun
4. Berarti sama-sama bilang positif, ya jelas kalau penyusunnya lebih banyak pasti lebih besar nilainya. Lalu apa kesimpulannya? Jika angka penyusun dua bilangan bulat positif berbeda, ini untuk dua bilangan bulat positif ya, saya garis bawahi dua bilangan bulat positif berbeda, maka untuk membandingkannya cukup memperhatikan angka penyusun terbanyak. Semakin banyak angka penyusun, maka semakin besar nilai bilangan itu. Begitu pula sebaliknya. Kita lanjut. Membandingkan dua bilangan bulat. Bagaimana kalau membandingkan dua bilangan bulat positif? Angka penyusunnya sama. Mari simak contoh berikut. Tentukan mana yang lebih besar antara bilangan P dengan Q. P 5893, Q 5931. Kita lihat angka penyusun dari P adalah 4, banyaknya angka penyusun dari Q adalah 4, sama-sama 4 angka penyusunnya. Lalu bagaimana cara membandingkannya supaya lebih tepat? Nah, karena kedua bilangan mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu 4, nilai angka penyusun paling kiri sama-sama ditempati oleh angka 5. Ya, coba perhatikan P dan Q sama-sama yang paling kiri itu adalah 5, sehingga nilainya sama. Ya, dia menempati ribuan. Nilai angka penyusun kedua dari kiri ya, angka penyusun kedua dari kiri ditempati oleh angka berbeda, sehingga nilainya berbeda. P ditempati oleh angka 8, nilainya 800-an karena tempatnya ratusan, sedangkan Q ditempati oleh angka 9 ya, nilainya 900-an karena tempatnya ratusan, sehingga 8 kalau dibandingkan dengan 9 pasti lebih besar 9, sehingga Q lebih dari P karena 9 lebih dari 8. Maksudnya 9 lebih besar daripada 8. Kita lanjut. Kesimpulannya, jika angka penyusun dua bilangan bulat positif sama, maka untuk membandingkannya harus memperhatikan angka penyusun dimulai dari paling kiri menuju ke kanan sampai menemukan angka penyusun yang berbeda. Nah, kalau sudah temukan angka penyusun yang berbeda, maka itulah yang dibandingkan ya, untuk menarik kesimpulan yang mana lebih besar di antara keduanya. Kita lanjut. Membandingkan bilangan bulat positif dengan bilangan. Contoh, tentukan mana yang lebih besar antara bilangan A dengan B. Bilangan A-nya 6789, bilangan B-nya minus 678.759. Ingat bahwa bilangan bulat positif selalu lebih besar dibandingkan bilangan bulat negatif. Berapapun angka penyusun bilangan bulat negatif tersebut, ya pasti bilangan bulat positif lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Sehingga karena angka penyusunnya A itu 4, B itu angka penyusunnya 6, meskipun 6 tetapi karena negatif, sehingga A tetap lebih besar daripada B. Kita lanjut. Membandingkan dua bilangan bulat negatif. Nah, membandingkan dua bilangan bulat negatif jika banyak angka penyusunnya berbeda. Contoh, tentukan mana yang lebih besar antara bilangan T dengan U. Bilangan T minus 876.543, U minus 9.879. T angka penyusunnya, mohon maaf ya, salah ketik. Bukankah di situ ya banyak angka penyusun dari T, maksudnya adalah 6, dan banyak angka penyusun dari U, bukan L ya, mohon maaf, adalah 4 ya. Bagaimana yang mana yang lebih besar, T atau U? Baik, U lebih besar daripada T. Kenapa? Karena angka penyusun U lebih sedikit daripada angka penyusun T ya. Jadi kalau dalam bilangan bulat negatif, dua bilangan bulat negatif kita bandingkan, kita lihat angka penyusunnya, yang mana yang lebih sedikit maka itu nilainya yang lebih besar.
Atau sebaliknya, yang mana lebih banyak angka penyusunnya, dia yang lebih kecil. Nah, simpulannya, jika angka penyusun dua bilangan negatif berbeda, maka untuk membandingkannya cukup memperhatikan angka penyusun terbanyak. Semakin banyak angka penyusun, maka semakin kecil nilainya. Ya, begitupun sebaliknya. Lanjut, membandingkan dua bilangan bulat negatif jika banyak angka penyusunnya sama. Contoh, tentukan mana yang lebih besar antara bilangan M dengan N. Bilangan M-nya itu adalah minus 5.893, bilangan N-nya adalah minus 5.931. Banyak angka penyusun dari M, bukan P ya, salah ketik lagi. Banyak salah ketik. Banyak angka penyusun dari P, dari M maksudnya adalah 4. Banyak angka penyusun dari N, bukan Q ya, mohon maaf, adalah 4. Kedua bilangan mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu 4. Nilai angka penyusun paling kiri sama-sama ditempati oleh angka minus 5, sehingga nilainya sama. Ya. Nilai angka penyusun kedua dari kiri ditempati oleh angka berbeda, sehingga nilainya berbeda. M ditempati oleh angka 8, sedangkan N ditempati oleh angka 9. Maksudnya angka minus 8 dengan angka minus 9, sehingga M lebih daripada N, karena minus 8 lebih besar daripada minus 9. Jika angka penyusun dua bilangan negatif sama, maka untuk membandingkannya harus memperhatikan angka penyusun dimulai paling kiri menuju ke kanan sampai menemukan angka penyusun yang berbeda. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Begitupun sebaliknya. Kita lanjut mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat cukup memperhatikan perintah soal. Jadi lihat baik-baik soalnya sebelum kerja dan bilangan bulat yang terdapat pada soal. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang paling terkecil ke yang terbesar. Terkecil ke terbesar. 5, 2, 0, minus 3, minus 8, minus 1. Itu urutannya. Bagaimana cara menjawabnya? Urutan yang terkecil dari yang terkecil adalah minus 8, minus 3, minus 1, 0, 2, 5. Alasannya kenapa minus 8 lebih kecil daripada minus 3 sudah saya jelaskan tadi. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like jika kamu suka, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe.